Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang aktor sekaligus penyanyi legendaris Taiwan, yaitu Dave Wong atau Wang Chie. Selama berkarir, Dave Wang dikenal sebagai salah satu dari 4 raja langitnya Taiwan di tahun 90-an, atau salah satu penyanyi Taiwan yang paling disukain di tahun 90-an. Perjalanan hidupnya bisa dibilang inspiratif. Kalau kata media, mirip-mirip kisahnya Anita Mui tapi versi cowok gitu. Jadi dia berasal dari keluarga broken home. Dari kecil sampai remaja, pernah merasa diabaikan sama orang tuanya. Lalu setelah dewasa, cuman diharapin uangnya. Selain itu, dia juga 2 kali gagal berumah tangga. Namun pengalaman-pengalaman hidupnya ini malah jadi sumber inspirasi untuk lagu-lagunya. Banyak fans-fansnya Dave Wang percaya kalau lagu-lagunya Dave Wang bagus karena beneran terkait sama pengalaman hidupnya. Jadi cocok banget, pengalaman hidupnya berliku, wajahnya sendu, suara dan lagunya juga sedih-sedih gitu. Sebagai seorang penyanyi, dia berprestasi banget. Kalau kalian buka Wikipedia-nya tuh, daftar karya dan prestasinya Dave Wang beneran panjang banget. Dave Wang lahir di Taiwan tanggal 20 Oktober 1962. Dia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Kedua orang tuanya, Wang Xia dan Si Yi, merupakan artis asal Taiwan. Di tahun 1965, keduanya pindah ke Hong Kong dan bergabung dengan Shaw Brothers. Saat itu Wang Xia udah bermain di banyak film sejak tahun 1958. Si Yi juga udah bermain di sejumlah film. Mengikuti kedua orang tuanya, Dave Wang juga ikutan jadi artis ciliknya Shaw Brothers sejak usia 3 tahun. Saat itu dia disebut sebagai artis cilik termuda di Shaw Brothers. Selain itu dia juga pernah main film bareng sama ibu dan ayahnya. Kabarnya sejak Dave Wang masih kecil, Wang Xia dan Si Yi suka bertengkar. Kalau mereka lagi bertengkar, Dave Wang sering jadi pelampiasan dengan dipukul. Dave Wang cerita kalau Si Yi pernah mukul wajahnya sampai dia mimisan. Saat itu dia sampai mikir kalau kedua orang tuanya adalah iblis. Di tahun 1974, waktu Dave Wang masih berusia 12 tahun, Wang Xia dan Si Yi bercerai. Si Yi kemudian pulang ke Taiwan dengan membawa ketiga anaknya, sedangkan Dave Wang diserahkan ke sang ayah. Wang Xia kemudian memasukkan Dave Wang ke sebuah sekolah dengan asrama di Hong Kong. Di tahun 1977, Wang Xia kembali ke Taiwan meninggalkan Dave Wang sendirian di Hong Kong. Selain diabaikan, uang sekolah Dave Wang juga nggak dibayar. Jadinya Dave Wang bertahan dengan mengandalkan bantuan guru dan teman sekelasnya. Di usia 13 tahun, Dave Wang naksir sama temennya. Temennya ini cantik, blasteran Amerika Prancis. Tapi dia sering jadi sasaran ejekan karena menderita polio. Namun Dave Wang selalu menghibur dengan memujinya. Tuhan itu adil, dia kasih kamu kekurangan, tapi juga kasih kamu wajah yang cantik. Sayangnya pas liburan ke Amerika, temennya meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Kejadian ini merupakan inspirasi dari lagunya Dave Wang yang berjudul Annie. Selama masa ini, Dave Wang merasa dibenci sama orang tuanya sendiri. Dia pun menjadi dewasa sebelum waktunya dan punya karakter yang melankolis. Dia melampiaskan semua emosinya dengan mempelajari alat musik dan mengarang lagu. Dia juga belajar nyanyi, dibimbing sama gurunya di sekolah. Di usia 14 tahun, Dave Wang menulis lagu yang berjudul The Baby Is Crying. Setelah itu Dave Wang sempat mau melanjutkan pendidikannya ke jurusan fisika. Tapi karena miskin dan penampilannya berantakan, Dave Wang dihina secara verbal sama seorang profesor. Dave Wang yang gak terima, marah lalu berantem sama si profesor. Karena hal ini dia jadi gak ngelanjutin sekolahnya. Setelah itu Dave Wang sempat tinggal di rumah kandang dan mencari nafkah dengan melakukan pekerjaan serabutan. Dia juga menjadi pengamen dan pelukis. Di usia 17 tahun, Dave Wang balik ke Taiwan untuk melakukan berbagai pekerjaan. Dia juga pernah bekerja sebagai seorang pelatih ice skating.
Suatu hari di sekitar lokasi ice skating itu dia ketemu sama seorang cewek bernama Tuan Anci. Saat itu si Tuan Anci lagi dikejar-kejar gangster. Dae-hwang pun nyamperin dan nolongin si Tuan Anci. Waktu itu si Tuan Anci masih berusia 15 tahun. Katanya Dae-hwang senyumannya cantik banget. Keduanya kemudian saling suka dan menikah. Di tahun 1981, Tuan Anci melahirkan seorang putri bernama Wang Xiaochui. Setelah itu Dae-hwang memilih menjadi tentara selama 3 tahun ke depan. Ada beberapa versi gosip yang beredar tentang kenapa Dae-hwang memilih menjadi tentara dan meninggalkan keluarganya selama 3 tahun. Versi pertama, Dae-hwang jadi tentara supaya bisa mendaftarkan pernikahannya. Versi kedua adalah Dae-hwang sendiri yang memang kepingin punya pekerjaan. Sedangkan versi ketiga adalah Dae-hwang mau sembunyi dari teman-temannya gangster yang dia lawan pas lagi nyelamatin si Tuan Anci. Pokoknya karena jadi tentara, dia pun mempercayakan Tuan Anci dan putrinya ke ibunya. Setelah itu, Tuan Anci dan putrinya tinggal serumah dengan ibunya Dae-hwang. Setelah menjalani dinas militer selama 3 tahun, Dae-hwang segera pulang ke rumah. Tapi di rumah cuma ada ibu dan putrinya. Ketika dia nanya kemana istrinya, ibunya cuma bilang, dia nggak bisa hidup susah jadi dia pergi dari rumah. Dae-hwang pun kecewa dan mengira Tuan Anci beneran tega pergi ninggalin putri dan suaminya. Belakangan Dae-hwang baru tahu kejadian sebenarnya. Ibu Dae-hwang punya hobi berjudi dan minum-minum. Jadi selama tinggal bareng, Ibu Dae-hwang suka ngundang cowok-cowok dari dunia entertainment ke rumahnya untuk bersenang-senang, menari dan minum. Ngapain coba malam-malam nari-nari di rumah orang ya? Nah, ibunya Dae-hwang ini suka ngebangunin Tuan Anci di atas jam 12 malam untuk ikutan bersenang-senang, menari dan minum-minum sama cowok-cowok itu. Karena pada mabuk, katanya sih cowok-cowok itu ada yang bertindak gak sopan sama si Tuan Anci. Tapi ibunya Dae-hwang diam aja nontonin dan gak berusaha nolongin. Untungnya pamannya Dae-hwang muncul dan nolongin si Tuan Anci. Setelah itu Tuan Anci pastinya syok dan takut. Namun hal serupa terus terjadi berulang-ulang. Tuan Anci nggak kuat dengan penghinaan semacam ini. Dia pun memilih untuk pergi dari rumah. Setelah mengetahui hal ini, Dae-hwang langsung marah dan bertengkar sama ibunya. Dia langsung pindah rumah dan berusaha cari istrinya sambil kerja. Di kemudian hari, setelah Dae-hwang menjadi penyanyi terkenal, dia akhirnya nemuin Tuan Anci. Tapi mereka nggak berhasil ketemu. Dia ngirimin cek ke rumahnya si Tuan Anci lewat saudara-saudaranya. Tapi cek itu ditolak, katanya nggak peduli betapa miskinnya kami nggak membutuhkanmu, terima kasih. Pengalaman Dae-hwang dengan istri pertamanya ini menjadi inspirasi untuk lagu A Game A Dream. Setelah menjadi orang tua tunggal, Dae-hwang kerja serabutan jadi kurir, supir taksi, supir truk, pelayan, koki, bartender, penyanyi kafe, stuntman, dan lainnya. Saat itu dia bisa ngerjain 4 pekerjaan dalam sehari. Lalu karena dia nggak bisa bayar pengasuh, putrinya juga suka ikut pas dia lagi kerja. Jadi kalau dia lagi jadi supir, nanti putrinya duduk di sampingnya. Bagi Dae-hwang saat itu hal yang paling membahagiakan adalah mengajak putrinya makan makanan kesukaannya. Terus dia mulai ngirim-ngirim kaset demo lagu kesana kesini. Awalnya, kaset demonya itu dikirim ke Lee Chong-seon. Lee Chong-seon nolak terus bilang, kami nggak butuh cincin yang kedua. Habis itu, pas putrinya lagi sakit, Dae-hwang pinjam uang ke temennya yang bernama Lee Se-sien. Lewat Lee Se-sien, Dae-hwang dikenalin ke produser lainnya, yaitu Lee So-chuen. Ternyata Lee So-chuen tertarik sama suaranya Dae-hwang. Di tahun 1987, Dae-hwang tanda tangan kontrak sama perusahaan rekaman UFO Record. Di akhir tahun 1987, dia merilis album pertamanya A Game A Dream. Dalam album ini ada lagu yang berjudul A Game A Dream dan Ani. Di awal aku udah ceritain ya sumber inspirasi dari kedua lagu ini. Waktu albumnya mau dirilis, rekan-rekannya di UFO Record nanya ke Dae-hwang, kira-kira ini album bakal kejual berapa kopi? Si Dae-hwang bilang, kalau album ini bakal kejual 300.000 kopi.
Saat itu dia jadi bahan tertawaan. Soalnya, album terpopuler di Taiwan saat itu cuma terjual hampir 300.000 kopi selama setahun. Udah gitu waktu itu kondisinya mereka lagi nggak bisa melakukan promosi lagu di stasiun TV. Nggak taunya setelah dirilis, albumnya kejual sampai lebih dari 1 juta kopi di Asia Tenggara. Lagu-lagunya juga banyak dipakai di film-film. Selain itu, album ini juga dapat banyak pujian dan bikin Daefwang jadi terkenal. Dengan segera dia menjadi penyanyi andalan UFO Record. Saat itu UFO Record mempromosikan Daefwang sebagai anak hilang kemarin, superstar masa kini dan legenda masa depan. Di pertengahan tahun 1988, Daefwang kembali merilis album kedua berjudul Forget You Forget Me. Di album ini Daefwang masukin lagu yang berjudul The Baby Is Crying. Sama seperti album sebelumnya, album ini juga laris manis dan menjadi salah satu dari 10 album terlaris di Taiwan. Di tahun yang sama, Daefwang mulai menang penghargaan untuk album-albumnya. Di bulan Januari 1989, Daefwang kembali merilis album ketiganya berjudul Apa Aku Benar-Benar Tidak Punya Apa-Apa. Lagu-lagu di album ini selain ditulis sama penulis lagu terbaik UFO Record, juga menampilkan Andy Lau dan Yue Ling di musik videonya. Sama kayak sebelumnya, albumnya laris manis dan bikin dia jadi semakin terkenal. Di bulan Februari 1989, UFO Record berencana untuk mengembangkan Daefwang di Hong Kong. Daefwang kemudian gabung sama Warner Music. Dia lalu merilis album Kanton pertamanya berjudul The Role of the Story. Beberapa lagu di album ini berhasil memenangkan beberapa penghargaan. Di pertengahan tahun, Daefwang menggelar 3 konser berturut-turut di Singapura. Dia juga merilis album keempatnya berjudul Lone Star secara bersamaan di Taiwan, Singapura, dan Malaysia. Di bulan Agustus, Daefwang merilis album Kanton keduanya di Hong Kong berjudul Who Knows the Prodigal Heart. Semua albumnya sukses menduduki tangga lagu selama berminggu-minggu. Di bulan November, Daefwang memenangkan Golden Melody Award sebagai penyanyi pria terbaik. Di bulan Desember, Daefwang bergabung dengan sinetron berjudul The Fault of Rise Sun. Untuk membintangi sinetron ini, Daefwang dibayar gede banget. Katanya bayarannya itu merupakan bayaran yang tertinggi di Taiwan. Selain itu, dia juga lagi viral digosipin pacaran sama seorang artis cantik bernama Fang Wenlin. Saat itu si Fang Wenlin sampai bilang kalau dia itu kepingin banget jadi ibu tiri putrinya Daefwang. Namun karena saat itu si Daefwang masih mau fokus di karir, hubungan mereka pun gak berkembang. Hubungannya dengan Fang Wenlin kabarnya merupakan inspirasi dari lagunya yang berjudul Her Back. Di tahun 1990, karir Daefwang sebagai penyanyi semakin bersinar. Dia menyabet semua penghargaan untuk pendatang baru di 3 acara penghargaan musik besar di Hong Kong. Dengan demikian, dia jadi penyanyi Taiwan pertama yang mencapai rekor ini. Habis itu dia ngadain 6 konser berturut-turut di Hong Kong Coliseum. Hal ini menjadikan Daefwang sebagai penyanyi pria Taiwan pertama yang tampil di sana. Selain itu dia juga diundang untuk tampil di kota-kota besar di Amerika dan Kanada. Pokoknya karirnya itu mulus banget deh waktu itu. Albumnya laris terus. Lagu-lagunya dipakai buat lagu tema film maupun sinetron. Konser terus, menang penghargaan terus. Udah gitu gajinya kalau main sinetron juga gede banget. Habis itu dia juga main di film yang berjudul Casino Riders 2 dan Invisible. Perannya di Casino Riders 2 itu kayak mirip sama kehidupan aslinya dia ya guys. Di tahun 1992, Daefwang merilis album ke-9-nya yang berjudul All by Himself. Waktu syuting musik videonya dia cinlok sama seorang model bernama Mo Chi-won atau Virginia Mock. Di tahun 1993 keduanya menikah dan dikaruniai seorang putra bernama Wang Cheng-yuen. Kisah cintanya sama Virginia Mock kabarnya merupakan inspirasi dari lagu Baby I'm Your Man. Habis itu pokoknya si Daefwang aktif banget deh. Entah ngerilis album baru, konser, main sinetron maupun hadir di berbagai acara. Karena beban kerja yang terlalu berat, di tahun 1994 Daefwang dikabarkan menderita anoreksia dan depresi. Berat badannya turun sampai tinggal 40 kiloan.
Tingginya tuh sekitar 175 cm ya guys. Dokter pun menyarankan Daewang berhenti bekerja dan memulihkan diri. Karena hal ini, Daewang, istri dan anaknya pun pindah ke Kanada. Sejak saat itu, Daewang udah mulai jarang tampil di publik, tapi masih sesekali balik ke Taiwan. Menurut gosip yang beredar, Daewang pikir dia udah menemukan sosok ibu buat putrinya Wang Xiaochui. Ternyata dia salah. Hubungan Virginia Mock dan Wang Xiaochui buruk banget. Kalau lagi ada Daewang, mereka baik-baik aja. Pas Daewang nggak ada, si Wang Xiaochui kabarnya sampai pergi dari rumah. Di tahun 1996, kontrak Daewang dengan UFO Record dan Warner Music berakhir. Dia pun pindah ke perusahaan rekaman Pony Canyon. Bersama perusahaan ini, Daewang merilis 6 album. Sayangnya di tahun 1998, perusahaan ini terkena dampak krisis keuangan di Asia, sehingga mereka harus menutup cabangnya di Taiwan. Selama periode ini, Daewang sempat dikabarkan kecanduan judi dan suka nongkrong di kasino seharian. Dia dikabarkan kehilangan semua uang yang diperoleh di masa kejayaannya, bahkan sampai berhutang. Untuk melunasi hutangnya, dia terpaksa menjual barang-barangnya, seperti mobil, 2 rumah, dan kapal pesiar. Kecanduan Daewang akan judi kabarnya membuat pernikahannya dengan Virginia Mock harus berakhir. Meskipun begitu, Daewang dan orang-orang di sekitarnya selalu membantah gosip tersebut. Ada juga yang menduga ini cuma gosip yang disebar untuk menaikkan penjualan albumnya Daewang. Yang jelas di tahun 1997, Daewang dan Virginia Mock beneran cerai. Setelah itu keduanya berebut hak asuh putra mereka, Wang Chengyuan. Karena saat itu pemberitaan tentang Daewang lagi jelek banget, hak asuh pun dimenangkan sama Virginia Mock. Habis itu Daewang jadi jarang ketemu sama putranya. Bahkan suatu kali anaknya itu sampai nggak kenalin bapaknya. Kisah ini kabarnya menginspirasi lagunya yang berjudul Will You Still Love Me If I'm Old. Di tahun 1999, Daewang pindah ke perusahaan Emperor Entertainment Group. Jadinya dia satu perusahaan sama Nicolase yang baru mulai berkarir. Di bulan Januari 2000, dia merilis album ke-30-nya berjudul Giving. Salah satu lagu di album ini dinyanyikan duet bareng Jo Young. Baru sehari dirilis, album ini langsung kejual sampai dengan 50.000 kopi. Berkat album ini, Daewang jadi naik daun lagi. Dia kembali banjir iklan, sibuk konser, main film dan sinetron. Setelah itu dia terus aktif berkarya sampai dengan tahun 2007. Saat itu dia mengaku bahwa pihak Emperor Entertainment Group sering mengganggu proses penciptaan lagunya. Seperti tiba-tiba mengubah judul lagu di albumnya, maupun sama sekali nggak mempromosikan Daewang. Di tahun 2009, kontraknya Daewang dan Emperor Entertainment Group berakhir. Setelah itu Daewang terus ngadain konser keliling di berbagai lokasi. Setelah Daewang menjadi sukses, dia itu beli rumah besar untuk kedua orang tuanya. Namun kabarnya sifat jelek ibunya itu nggak berubah. Dia dikabarkan cuma tertarik sama uangnya Daewang. Dia juga dikabarkan menjual properti Daewang secara diam-diam dan menggunakan uangnya untuk dibagikan ke kerabatnya serta menyekolahkan anak-anak kerabatnya. Dia juga tetap suka judi dan mabuk, menghabiskan uang Daewang dan membiarkan Daewang melunasi hutang-hutangnya. Suatu kali, Daewang butuh uang. Terus dia ingat kalau ibunya itu pernah minjemin uang ke seorang kerabat. Jadi dia berusaha menagih uang itu, tapi malah disemprot sama ibunya dan disumpahin mati. Daewang bilang, "Kalau aku mati, siapa yang akan menafkahimu di hari tua?" Ibunya jawab, "Kalau kamu mati, semua uangmu jadi milikku." Daewang yang merasa sakit hati, gak mau berhubungan sama ibunya lagi. Meskipun begitu, pas ada netizen yang menghina Daewang dan ibunya, Daewang tetap aja marah. Di sisi lain, ayah Daewang yaitu Wang Xia udah menikah lagi dengan wanita yang lebih muda 30 tahun. Pernikahan mereka udah berjalan selama 21 tahun tanpa anak. Wang Xia masih aktif bermain di film-film maupun sinetron, produksi Hong Kong dan Taiwan sampai dengan tahun 2010. Dia pernah berperan sebagai kakeknya Jerian di drama Hot Shot. Di masa tuanya, Wang Xia menderita penyakit jantung dan darah tinggi. Meskipun waktu kecil sampai remaja Daewang pernah merasa diabaikan,
Tiap bulannya Dev Wang tetap rutin kasih biaya hidup untuk Wang Xia dan istrinya. Di bulan November 2015, Wang Xia didiagnosa menderita kanker pankreas. Di bulan Juli 2016, Wang Xia tutup usia di usia 86 tahun. Di tahun 2017, Dev Wang mengumumkan akan pensiun karena suaranya sekarang udah nggak sebagus dulu. Sekarang suaranya udah rusak gara-gara seseorang meracuni minumannya beberapa tahun yang lalu saat dia masih bergabung sama Emperor Entertainment Group. Jadi katanya seseorang mencampur racun di minumannya. Lalu setelah selesai pertunjukan, dia minum air itu. Setelah diperiksa sama dokter, dia dinyatakan keracunan. Matanya jadi melotot, badannya susah gerak, terus rambutnya jadi rontok dan suaranya hilang. Beruntung proses penyembuhannya berjalan dengan baik. Suaranya udah pulih dan rambutnya udah numbuh lagi. Selama masa pemulihan itu Dev Wang kalau manggung pakai wig. Dev Wang bilang kalau dia itu tahu siapa pelakunya, tapi memilih untuk nggak mengungkapkannya. Waktu masih di Emperor Entertainment Group, Dev Wang sering dibanding-bandingin sama Nicolase. Terus media itu suka nanyain hal-hal yang bikin Dev Wang kesel. Misalnya kayak nanya, kenapa Anda niruin Nicolase? Dev Wang yang kesal memilih untuk nggak menjawab pertanyaan itu. Akhirnya Dev Wang malah digosipin punya hubungan yang kurang baik sama Nicolase. Karena hal ini, Nicolase jadi dicurigain sebagai pelaku yang ngeracunin si Dev Wang. Namun menurut seorang reporter senior, nggak mungkin lah Nicolase yang saat itu masih baru punya nyali untuk melakukan hal kayak gitu. Menurutnya, Dev Wang sendiri yang salah, karena dia merupakan seorang peminum dan perokok berat. Udah gitu dia juga berhenti latihan nyanyi dan jarang tampil. Jadi menurut reporter itu, Dev Wang alasan aja untuk menutupi perbuatannya sendiri. Meskipun udah mengumumkan pensiun, sesekali Dev Wang masih berkarya. Di tahun 2022 dia nerbitin single digital One Game One Dream untuk peringatan 35 tahun debutnya. Setelah pensiun, Dev Wang dikabarkan pindah ke Kanada. Dia mengaku hidupnya membosankan, tetapi dia puas sama kehidupannya dan nggak keberatan dengan penuaan. Dia suka memancing dari pagi sampai malam dan menyelam. Bahkan dia sekarang belajar untuk menebang pohon, membeli bahan bangunan, dan menyewa mesin eskavator sendiri untuk melakukan pemeliharaan di sekitar rumahnya. Di tahun 2023, ibunya Dev Wang tutup usia. Kabarnya putrinya Wang Xiaochui bekerja sebagai pramugari di Kanada dan sudah berkeluarga. Sedangkan putranya, Wang Chengyuan, udah pernah muncul bareng Virginia Mock. Dia dipuji udah tumbuh menjadi cowok ganteng. Sekian cerita hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada salah dalam penyebutan nama ya. Dah.